Selamat pagi adik-adik sekalian. Bertemu lagi bersama saya. Kali ini kita akan langsung membahas tentang penaksiran keratusan terdekat. Oke, di sini kita akan menaksir. Yang pertama menaksir dengan operasi penjumlahan. Oke, penjumlahan. Oke, contoh 1. 273 ditambah 148 ditaksir atau paling dekat hasilnya kira-kira hasilnya berapa? Oke, maka kalau soal seperti ini akan kita taksir kira-kira hasilnya berapa? Keratusan terdekat, maka yang kita lihat adalah puluhannya saja. Yang pertama, yang ini dulu. 273 itu berada di antara bilangan 200 dan 300 karena kita akan bulatkan keratusan. Maka di tengah-tengah nanti pasti hasilnya 250 dan bilangan 273 itu kira-kira di sini maka akan dibulatkan ke 300. Lalu yang ini ya pasti di antara 100 dan 200, maka di tengah nanti 150, maka 148 kira-kira di sini maka dibulatkan nanti ke 100, sehingga 273 tambah 148 nanti menjadi 300 ditambah 100. Maka hasilnya ini 400, sehingga 273 tambah 148 kira-kira itu mendekati 400. Oke, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua tentang pengurangan. Prinsip penjumlahan dan pengurangan sama ya. Oke, contoh ya. Contoh 2. 341 dikurang 188. Kira-kira berapa ya? Oke. Sama dengan prinsip yang di atas ya. Untuk pembulatan keratusan maka kita lihat puluhannya saja. Kalau 5 ke atas maka dibulatkan ke atas. Kalau kurang dari 5 maka kita bulatkan ke bawah. Oke, 341 itu berada di bilangan 300, di antara bilangan 300 sampai 400 ya, kita buat kecil. Berada di antara bilangan 300 dan 400. Maka 341 pasti nanti lebih dekat ke 300. Oke, lalu murah. Nanti ini pasti berada di antara 100 dan 200. 188 nanti pasti lebih dekat ke 200, sehingga kalau 300 kurang 200 100. Dengan demikian 341 kurang 188 pasti mendekati 100 atau kira-kira hasilnya 100. Oke, langsung ke perkalian. Oke, contoh 3. 125 dikali 391 hasilnya kira-kira oke. Maka 125 itu berada di antara 100 dan 200. Kira-kira lebih dekat mana? Pasti lebih dekat ke 100 karena 2 lebih kecil dari 5. Maka 100 dikali 391 itu berada di antara 300 dan 400. Maka nanti 391 pasti lebih dekat ke 400. Sehingga 100 kali 400, perkalian seperti ini gampang, tinggal dikalikan 1 kali 4, 4. Lalu nolnya tinggal ditambah 1, 2, 3, 4. Maka 1,
2, 3, 4. Sehingga 125 kali 391 nanti hasilnya kira-kira atau mendekati 40.000. Oke. Yang keempat tentang pembagian. Pembagian prinsipnya sama juga dengan perkalian. Oke, contoh yang keempat. 234 dibagi dengan 128. Oke, kira-kira hasilnya berapa? Oke, kita bulatkan dulu ya ke ratusan. Ini kita lihat ya, 3 lebih kecil daripada 5, maka ini nanti dibulatkan ke bawah atau 200 karena bilangan 234 berada di antara 200 dan 300. Karena kita bulatkan ke bawah maka hasilnya 200 dibagi 128. Ini kita lihat puluhannya 2 lebih kecil dari 5, juga dibulatkan ke bawah 100. Maka 200 bagi 100 itu sama dengan 2, sehingga 234 dibagi 128 kira-kira hasilnya mendekati 2. Satu lagi yang pembagian. Oke, misalnya 579 dibagi 231. Oke, kira-kira hasilnya berapa? Oke, 579 berada di antara bilangan 500 dan 600. Karena puluhannya lebih dari 5, yaitu 7, maka dia akan dibulatkan ke 600 atau lebih dekat ke 600. Bagi 231 itu puluhannya 3 lebih kecil dari 5, maka nanti dibulatkan ke bawah karena 200 dan 300 di bawah adalah 200. Sehingga 600 bagi 200 itu hasilnya 3. Sehingga 579 bagi 231 nanti kira-kira atau hasilnya akan mendekati 3. Oke, dari operasi hitung penaksiran ke ratusan terdekat, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ya, tidak terlalu sulit. Oke, kalau sudah mengerti, coba kerjakan latihan berikut ya. Latihan yang pertama, ya soalnya lebih panjang dari ini ya. Oke, tapi sama saja caranya. 528 ditambah 715 dikurang 475. Hasilnya akan mendekati titik-titik. Oke, contoh soal yang kedua. 273 dibagi 133 kurang 105. Hasilnya mendekati. Oke, yang ketiga. 159 dikali 278 dibagi 315 ya, hasilnya akan mendekati. Oke, lalu yang keempat, ini kita pakai 215 saja. Oke, yang keempat 688 dikurang 321 ditambah 187. Hasilnya akan mendekati yang terakhir. 274 dikali 123 dikurang 159. Hasilnya mendekati titik-titik ya. Oke, demikian operasi hitung
penaksiran ya, keratusan terleka, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Tapi di sini latihannya saya buat operasi hitung campuran karena kita sudah belajar operasi hitung sebelumnya. Oke, sekian video singkat ini, semoga dapat membantu adik-adik sekalian. Terima kasih.